Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda, karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof. Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat bukunya berwarna hijau, album. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Prof. Lahir di Kita coba lihat Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi yang oke. Di Solo. Betul. Ada perbedaan di situ ya. Lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama. Tanggalnya sama meskipun tempatnya satu di Surakarta, satunya di Solo. Nah, jadi kembali ke menjelaskan ijazah yang milik saya itu, yang kemarin tidak saya bisa jelaskan, itu adalah 15007 ini 15007 itu adalah menunjukkan nomor alumni UGM saya. Jadi setelah 1 tahun kemudian Pak Sumaryo kan tadi 13.000 sekian, sekarang 15.000 sekian ya, karena dari seluruh UGM itu sekarang saya alumni ke 15.007. Kemudian STBWT adalah inisial nama dekan dan sekretaris, karena masih sama, belum berubah ya. Dekannya masih Pak Sutoyo Cokro-Diharjo dan sekretaris fakultasnya adalah Bomo Wikantioso. 79 adalah tahun kelulusan ini, 79. TGDST itu adalah teknik geodesi dan ST itu sarjana teknik. Kemudian 6923 itu memang kode jurusan teknik geodesi 69, dan saya adalah alumni ke-23. Jadi Pak Sumaryo tadi alumni ke-16, setahun kemudian cuma nambah sekitar, jadi udah mulai banyak itu. Udah mulai banyak, cukup banyak. Itu nambah 7 orang kan. Dalam satu tahun itu. Jadi itu. Jadi saya kira ini sudah jelas. Fakultas Teknik sudah jelas. Nah, kemudian cuma persoalannya dengan ijazah yang sekarang ini beredar dan dianggap sebagai ijazahnya Pak Jokowi ini, itu ijazah yang kopinya beredar sebagai milik Jokowi, serba misteri ini. Lihat, nomornya kok hanya 1120. Apa makna ini? Tidak ada bermakna sama sekali gitu. Apa yang ditunjukkan oleh angka ini? Saya sangat curiga kalau misalnya Fakultas Kehutanan betul-betul manajemen manajemen pencatatan alumninya seburuk ini. Saya tidak percaya itu. Selain itu juga angka 1120 ini kok kayaknya ditulis asal-asalan ini persoalannya. Ya, sampaikan kepada yang mulia majelis hakim bahwa yang dipergunakan sebagai bukti yang tadi tunjukkan ijazah itu yang disampaikan oleh penggugat itu adalah ijazah almarhum kakak saya, majelis. Yang ijazah almarhum kakak saya ketika beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang saya ketahui beliau sebagai mahasiswa tahun 1979. Ijazah kakak saksi ya? Ya. Namanya?
Kakak saksi namanya? Bambang Rudi Harto. Bambang Rudi Harto ya. Iya. Rudi Harto. Memang saksi kan punya berapa saudara? Ada kami berdua majelis. 2 saudara ya? Ya. 2 saudara. Saya yang paling kecil. Yang saya kecil- bungsu. Oh bungsu, jadi 2 ya? Ya. Yang tadi Bambang Rudi Harto. Rudi Harto. Rudi Harto yang pertama. Yang pertama. Anak pertama, anak kedua, saudara. Oh, Betul majelis. kedua ya. Bapak Ibu namanya? Bapak namanya Sukirna bin Surya. Sukirna bin Surya. Sukirna Bin bin Surya. Surya. Bu, pada saat Ibu pertama kali mengajar, SMA itu sudah bernama SMA 6 atau bukan, Bu? Bisa dijelasin Ya, nggak, Pak? pada waktu itu sebenarnya masih SMA 5 yang akan membuka sekolah yang baru lagi untuk menambah jumlah SMA. Jadi kalau tidak salah tahun berapa itu, 76 apa ya? Ya, mungkin ya saya lupa itu. Itu sekolahnya belum SMA 6, tetapi SMPP, singkatan dari Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 40, di mana setelah beberapa tahun SMPP 40 itu berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Begitu. Berarti ketika Ibu masuk ke SMA itu baru saja beralih dari SMPP menjadi SMA 6. Masih SMPP, masih saya SMP masuk waktu awal. sana. Nggih. Oh. Dan ketika Pak Jokowi masuk, itu juga masih SMPP berarti? Betul, iya. Berarti pada peralihannya pada saat kenaikan kelas 2 atau gimana? Kalau tidak salah Pak Jokowi itu ijazahnya ijazah SMPP 40. Oke. Jadi belum SMA 6. Nah, ini untuk jelasnya saya mohon untuk konfirmasi ke sekolah saja. Jadi saya tidak spekulasi nanti Iya, benar. salah. Ya, ini tahunnya sekitar itu ya, Bu. Iya, Karena iya. sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, Bu. Memori juga udah mulai. Iya. Tapi yang jelas pada saat itu Pak Jokowi masuk di SMPP, di mana setelah itu berubah menjadi SMA 6. Betul Nah, sekali. persoalannya bahwa apakah Pak Jokowi itu lulus pada saat masih berstatus SMPP atau lulus ketika sudah masuk SMA 6, nah itu Ibu masih Iya, lupa ya, Bu. betul. Nggih. Iya, tapi Itu bisa dikonfirmasi di SMA 6 ya. Tapi Ibu punya ingatan apa, Bu, ketika mengajar Pak Jokowi ketika ada kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ya, seingat saya beliau itu pendiam, pintar, dan juga pelit di dalam ulangan. Ya. Ntar dulu, Bu, pelan-pelan, Bu. Kalau pendiam, Ya. pendiam, kalem ya, Bu, Ya, namanya. ya. Nah, kalau pelit ini maksudnya apa, Ibu? Pelit ini artinya kalau ada ulangan, itu teman sebangku atau yang lain bangku, misalnya mau tanya, itu dia selalu nutupi pekerjaannya. Nah, ini saya masih ingat itu. Ya, jadi seperti itu. Itu yang paling paling terekam Ibu ya pada saat Betul, itu. ya. Selain pendiam, kalem, pelit itu tadi, apa lagi, Bu, yang Ibu ingat? Yang saya ingat ya hanya itu, jadi yang lainnya kok lupa. Ya, Bu, dan saya, Bu, Ibu ini mengajar mata pelajaran apa? Kimia. Kimia pada saat itu. Ya. Pak Jokowi senang nggak dengan Nah. pelajaran kimia? Itu Iya. bisa dilihat dari nilainya, Bu. Pada waktu itu beliau bagus nilai-nilai kimianya, ya. Jadi makanya saya juga banyak bersyukur waktu diundang ke Senayan pada waktu tahun 15 kalau tidak salah 2015 itu beliau mengatakan senang belajar kimia, nilai kimianya selalu bagus. Nah itu memang benar adanya. Nah, pada saat itu apakah Pak Jokowi ini salah satu yang menonjol dari sisi akademik dibandingkan yang lain? Aduh kalau itu lupa saya. Lupa, Ibu. Iya betul, maaf lupa. Bu, kan sekarang lagi ramai juga persoalan dibilang bahwa Pak Jokowi ijazah masa pendidikannya palsu. Nah, Ibu pasti mendengar kan berita itu ya. Ketika pertama kali mendengar berita itu, apa yang ada di pikiran Ibu? Yang ngawur saja orang yang mengada-ada itu. Jadi artinya saya sebagai warga Solo juga, saya mengajar beliau juga, dan banyak saksi yang teman-temannya atau guru-gurunya yang masih hidup itu juga bisa membuktikan kalau ijazahnya semuanya legal. Tapi banyak loh, Bu, yang percaya, Bu, bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu gitu. Nah itu yang saya rasa tidak terlalu mengada-ada, dan maaf mau yang dicari itu apa gitu loh. Terima kasih. Iya. Nah, itu nggak ada sama sekali menampilkan fakta atau data, hanya narasi. Sekali lagi hanya narasi. Jadi hanya omon-omon saja. Jadi artinya ini sih mirip kayak waktu gelar perkara khusus di Barreskrim ya, yang dari sana katanya ada ahli ya, gitu, yang inisialnya JS itu ya hanya omon-omon aja, nggak bisa membantah apa yang saya paparkan, nggak bisa membantah apa yang Dr. Respon paparkan, apun Dr. Tifa paparkan. Nah, poin yang terpenting adalah apa? Saya cermat ya, dia menganggap semua itu ranah privat. Jadi nggak ada yang ditampilkan, konyol banget. Dan konyolnya apa? Ya orang yang sama ya, ketika Oktober tahun 2022 yang namanya Dr. Sigit Sunarta, ya itu adalah dekan Fakultas Kehutanan. Waktu tahun 2022 itu dia benar udah menampilkan fotokopi ijazah Jokowi, dan ada dua yang ditampilkan fotokopi juga dari ijazahnya
almarhum Hari Mulyono, dan dia menampilkan skripsi yang asli, yang dituntut asli. Makanya waktu itu kita kemarin tidak ditampilkan sama sekali dengan alasan ini menghormati keterbukaan informasi publik, itu termasuk ranah privat. Come on gitu ya. Kampus Universitas Gadjah Mada yang katanya mendapat predikat nomor 2 di seluruh Indonesia selaku penyelenggara PPID ya gitu, informasi publik yang itu di PPID. Seperti itu, dan ini makin menandaskan kejadian beberapa hari sebelumnya ketika Dr. Rismon, Dr. Tifa itu datang ke kampus UGM untuk menyerahkan surat saja harus melawan dalam tanda kutip ya 15 lebih satpam ya gitu, padahal hanya untuk nyerahin surat. Kok seperti katrok seperti ini ya gitu, benar-benar saya mengatakan katrok. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Kita tahu, kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu, sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, Termol, Ternak Mulyono. Ini suku, iya. Ya itu kan Pak di medsos itu Termol banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini, karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Mereka punya hati tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan, ulaika kala'ana, mereka ini seperti binatang ternak. Nah jadi kalau orang disebut ternak itu adalah sehina-hina